Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kepada subscriber, penonton dimanapun berada, semoga berada dalam keadaan sehat lahir, sehat batin, sehat ekonomi, sehat sosialis, amin ya robbal alamin. Di sini ada berita dari off the record ya, yang masih hangat, masih live, tapi kita coba bacakan saja apa ringkasan videonya ya. Seperti itu. Oh, karena lagi lab mungkin tidak ada. Lihat lainnya. Oh, judulnya seperti ini saja, kasih gambaran dulu. Terbongkar Miftah terima 100 juta di kasus DJKA tanda tanya. Dugaan suap adik ipar Jokowi makin tak jelas. Tapi ini belum ada, masih live, belum ada ringkasan videonya ya, karena lagi live dulu. Coba kita pindah ke apa ya, berita yang menarik. Ini dari Manilog. Judulnya seperti ini. Wakapolri Komjen Ugroseno. Saya berterima kasih dicopot Kapolri. Alhamdulillah ya, Pak Ugroseno tidak aneh-aneh, dalam artian tanda kutip tidak. Alhamdulillah beliau lebih baik diberhentikan dari Kapolri daripada melakukan sesuatu yang tidak sesuai, seperti itu. Katakan dulu seperti itu ya. Judulnya tadi udah dibahas, ini kita bahas lagi judulnya. Wakapolri Komjen Ugroseno _2. Saya berterima kasih dicopot Kapolri. Oke. Kita itu tadi judulnya. Podcast ini membahas polemik perubahan sanksi terhadap mantan Karo Paminal Polri Brigjen Hendra Kurniawan yang sebelumnya diputus pemberhentian tidak dengan hormat PTDH akibat keterlibatannya dalam kasus obstruction of justice, perintangan penyidikan. Kasus pembunuhan Brigadir J, namun kemudian diubah menjadi sanksi demosi selama 8 atau 9 tahun. Poin-poin utama diskusi kritik terhadap sanksi demosi. Pak Ugroseno dan Bambang Rukminto menyoroti bahwa sanksi demosi ini menimbulkan pertanyaan terkait konsistensi dan kewibawaan penegak kode etik di internal Polri. Demosi dianggap tidak memberikan efek jera yang nyata dan justru berpotensi menjadi tempat parkir bagi personil bermasalah. Di sini banyak sekali kata-kata hukum ya, bukan kata-kata bahasa hukum. Ada demosi, silahkan tanyakan ke AI apa itu demosi, terus apalagi ya baru demosi ya, yang lainnya kita sudah paham, tetapi ini demosi apa. Poin kedua, fungsi divisi Propam. Diskusi mendalam mengenai peran divisi Propam yang seharusnya menjadi pengawas internal. Pak Ugroseno menekankan bahwa Propam seharusnya berperan aktif sebagai pelindung organisasi dan masyarakat.
bukan justru menjadi pengepul pelanggaran atau tempat menyalahgunakan kewenangan. Setuju saya apa yang dikatakan oleh Pak Ugroseno. Anomali karir Hendra Kurniawan. Para narasumber membahas kejanggalan rekam jejak karir Hendra Kurniawan yang dinilai terus-menerus berada di lingkungan Propam atau Paminal tanpa rotasi wilayah yang cukup tour of duty yang seharusnya menjadi standar profesionalisme di Polri. Pengalaman pribadi Pak Ugroseno. Pak Ugroseno membagikan pengalaman pribadinya saat dicopot dari jabatan Kapolda Sulawesi Tengah karena menolak mengeksekusi terpidana mati yang ia yakini merupakan korban kriminalisasi. Ia menegaskan pentingnya integritas dan berpegang pada nurani di atas perintah pimpinan yang dianggap tidak adil. Saya hari-hari ini lagi senang-senangnya kepada Pak Ugroseno ya, alhamdulillah. Semoga kita doakan Pak Ugroseno semakin berkah hidupnya, dalam artian banyak kebaikan-kebaikan yang selalu melekat dan membersamainya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Kesimpulan diskusi ini menyimpulkan adanya penurunan standar moral dan etik institusi Polri pasca reformasi, di mana proses sidang kode etik sering kali dianggap hanya bersifat seremonial. Diperlukan reformasi serius dalam sistem penegakan disiplin dan kode etik agar Polri kembali menjadi apa ya, ini terputus demosi. Mengapa mutasi jabatan di Polri sering dianggap sanksi? Mutasi. Dalam diskusi di video tersebut, narasumber menjelaskan mengapa mutasi jabatan di Polri sering kali dipahami oleh publik dan internal sebagai bentuk sanksi. Budaya jabatan basah dan kering. Terdapat persepsi umum di internal maupun publik mengenai pos-pos yang dianggap basah memiliki kewenangan besar yang menghasilkan uang atau manfaat tambahan, dan kering administratif atau kurang strategis ketika seorang pejabat dipindahkan dari posisi strategis ke posisi administratif seperti pusat pengelolaan data, pulahta. Publik sering menafsirkan itu sebagai hukuman. Pemaknaan mutasi sebagai hukuman bagi personel yang sangat mengejar jenjang karir dan prestasi jabatan dicopot dari posisi operasional yang mentereng seperti Kapolda atau Kapolres menuju posisi staf atau pendidikan seperti Lemdiklat. Jika dianggap sebagai tempat parkir, sering dirasakan sebagai bentuk kerugian karir atau sanksi terselubung. Kurangnya transparansi itu. Karena seringkali tidak ada penjelasan publik yang mendalam mengenai alasan mutasi, masyarakat cenderung menyimpulkan bahwa perpindahan tersebut adalah konsekuensi atas kesalahan atau masalah yang dilakukan oleh personil tersebut. Namun Pak Ugroseno menegaskan bahwa mutasi tidak selalu merupakan sanksi. Bagi dirinya mutasi adalah penugasan yang harus dijalankan dengan profesionalisme dan integritas, terlepas dari apakah posisi tersebut dianggap basah atau tidak oleh orang lain. Masih ada waktu. Apa risiko jika menolak perintah atasan? Paling diberhentikan gitu. Paling tidak. Tapi kalau tidak sesuai apa istilahnya? Kalau tidak sesuai dengan keyakinan kita ya jangan dilakukan walaupun perintah atasan ya. Karena kita harus punya pendirian. Apakah perintah atasan itu baik atau buruk? Kan ada yang istilah seperti itu kan. Makanya kita harus punya kepribadian yang amanah. Karena di situ kita diuji. Kita mau pilih dunia atau mau pilih akhirat dalam agama Islam ya, khususnya. Kalau dunia ya mungkin ada aling-aling
ada uangnya untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum yang sebenarnya alias kriminalisasi seperti itu. Berdasarkan pengalaman yang disampaikan oleh Bapak Groseno, risiko menolak perintah atasan dalam lingkungan Polri adalah kemungkinan untuk dicopot dari jabatan yang sedang diemban. Beliau menceritakan bahwa ketika menolak perintah untuk melakukan eksekusi terpidana mati yang diyakininya sebagai korban kriminalisasi, beliau kemudian dimutasi dari jabatannya sebagai Kapolda Sulawesi Tengah. Ya, lebih baik diberhentikan daripada nanti dihukum kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang muslim lebih baik berhenti, karena dunia ini hanya sementara, akhirat selamanya, ada lagunya seperti itu. Baik, terima kasih, sekian dulu videonya. Bagi yang belum paham silahkan ke channelnya Mandilog, di situ ada pemaparannya dari Pak Groseno. Saya lagi seneng kepada Pak Groseno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.